Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan sekalian, kita akan membahas tentang materi ijtihad dan fatwa. Ijtihad ini merupakan satu kegiatan yang tidak boleh berhenti, karena para ulama fuqaha umat Islam semuanya meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Sementara dasar atau sumber hukumnya yang paling pokok, yaitu Al-Quran dan Hadis, telah selesai. Di sisi lain, kegiatan dan peristiwa yang terjadi di dunia ini terus berkembang begitu dinamis dan begitu cepat, ya. Sehingga mau tidak mau, agar Islam ini bisa memberikan penjelasan hukum terkait dengan peristiwa dan kasus-kasus baru yang terjadi di semasa sekarang ini, maka diperlukanlah sebuah ijtihad. Maka tidak salah kalau para ulama itu mengatakan bahwa memang tidak boleh suatu zaman itu tidak ada seorang mujtahid. Setiap zaman, setiap masa diharuskan ada yang di dalam Pertanyaannya adalah, jika memang demikian, lalu mengapa kemudian sempat diwacanakan adanya satu babil ijtihad atau penutupan pintu ijtihad yang sudah tutup pada abad kelima. Setelah abad keempat, abad kelima, wacana bahwa pintu ijtihad sudah tertutup ini begitu kencang, sehingga kemudian yang terjadi memang terjadi stagnasi atau perkembangan fikih ini menjadi berhenti begitu, karena memang ada doktrin ini. Sehingga yang terjadi adalah para fuqaha, para ulama berlomba-lomba untuk melakukan pensyarahan, melakukan penjelasan terhadap mazhab-mazhab tokoh, misalkan sekali Imam Al-Ghazali. Dia tidak dianggap atau belum menganggap dirinya sebagai seorang mujtahid setara dengan Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan seterusnya, karena memang doktrin ini begitu kuat, ya. Sehingga kemudian wacana ini begitu kuat, sehingga kemudian ulama-ulama yang ketokohannya sebenarnya sudah tidak lagi, mereka enggan menyebut dirinya sebagai seorang mujtahid. Nah, ijtihad dari segi bahasa itu adalah berusaha. Ijtahada yajtahidu ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu, namanya ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Dalam pengertian para ulama tentu banyak, ya. Para usuliyin, nama ahli usul fikih, mempunyai banyak pengertian tentang apa itu ijtihad. Ya, salah satunya yang disampaikan, yang dipilih oleh Wahbah Zuhaili, misalkan beliau mengatakan ijtihad adalah istinbat hukum syar'i, hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci, min adillatiha at-tafsiliyah, ya, di dalam syariat Islam. Tentu tidak hanya ini, ada beberapa definisi lagi, ya. Misalkan juga yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu sebuah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Kan jauh sebelumnya Imam Syafi'i pernah mengatakan al-ijtihad huwal qiyas. Ijtihad itu tidak lain adalah mengkiaskan, menganalogikan satu peristiwa yang baru kepada peristiwa yang ada di nas dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi pengertian ijtihad ini memang banyak, tapi kita bisa menarik kesimpulan benang merah bahwa ijtihad dan istinbat atau penyimpulan hukum yang kita bahas kemarin tentang ada ijtihad model deduktif maupun induktif hampir sama. Karena dalam proses ijtihad ini nanti semua komponen-komponen dalam pengambilan hukum itu harus dijalankan dengan maksimal
untuk kemudian bisa menelurkan, untuk bisa kemudian memproduk sebuah hukum yang bisa diterima oleh masyarakat dan betul menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Baik, mustahid adalah orangnya. Ya, kalau kita berpikir kalau tadi itu adalah prosesnya, kalau mustahid itu orangnya, yaitu seseorang yang dengan ilmunya yang begitu mendalam, ya, lengkap dengan karakter atau sifat yang dimiliki, yang mana dia bertugas untuk menggali atau menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli, ijma dan qiyas. Jadi secara umum seorang mujtahid itu harus memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama, mampu mengetahui ilmu bahasa Arab yang mencukupi sehingga mampu membedakan antara dilalatun nas atau petunjuk-petunjuk teks Al-Quran, petunjuk-petunjuk teks hadis Nabi, ya. Apakah itu dilalah mutabaqah, dilalah iltizam, mufrad murakabnya, dilalah kul juz'inya, haqiqah majaznya, dan lain sebagainya, seperti yang telah kita bahas dan di beberapa pertemuan yang lalu, ya, materi-materi yang lalu. Yang kedua, secara garis besar seorang mujtahid itu harus mengetahui, mengenal sumber-sumber hukum syara', ya, bagian-bagiannya, cara atau metode menetapkannya, macam-macam dilalahnya juga harus diketahui, ya. Harus mengetahui cara menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, caranya bagaimana, ya. Itu juga harus dikuasai. Jadi selain memahami ilmu lughah, kebahasaan. Nah, memang Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa. Bukan sekarang banyak terjemah. Oh, sekarang sudah diterjemahkan. Nah, terjemah belum bisa menjamin karena memang seorang mujtahid itu dia harus bisa berinteraksi langsung dengan Al-Quran maupun matan. Hanya kemudian syarat yang pertama tadi itu mutlak. Yang kedua adalah memahami tentang sumber-sumber hukum Islam yang lain selain Al-Quran dan hadis itu. Makanya di awal-awal pertemuan atau di pengantar usul fikih kita membahas beberapa sumber hukum Islam satu persatu, dan kita dalami itu untuk kemudian bisa punya pengetahuan yang luas terkait dengan sumber-sumber tersebut. Nah, pada perkembangan berikutnya setelah wacana bahwa ijtihad atau pintu ijtihad itu atau tidak boleh lagi ada orang yang menyatakan bahwa saya seorang mujtahid mutlak, karena muncullah kelompok-kelompok mujtahid. Artinya bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa memang ada tuntutan bagaimana agar Islam ini bisa menjawab permasalahan, tapi di sisi lain nggak boleh ada mujtahid. Maka yang terjadi adalah kalau nggak boleh ijtihad, maka yang tidak diperbolehkan ini adalah ijtihad yang secara mutlak. Artinya apa itu mujtahid mutlak? Nah, makanya kemudian memunculkan beberapa kelompok mujtahid, ya. Mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ya. Ada mujtahid fil mas'alah, ada mujtahid tarjih, dan seterusnya, ya, pembagian-pembagian semacam itu. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas salah satu macam dari atau kelompok dari mujtahid itu, yaitu yang pertama mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang ketika beristihad dia mempunyai kemampuan untuk membahas dan menganalisis hukum serta membuat kaidah usul. Ya, ini penting. Dia punya kaidah-kaidah usul sendiri, cara-cara sendiri, metode sendiri untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, berbagai permasalahan yang mencakup syariat Islam secara umum. Ya, seperti Imam Syafi'i ini. Dan dalam sejarah hukum Islam kenal 4 mazhab itu. Meskipun ya tidak 4 itu saja sebenarnya, banyak, ya.
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sebenarnya ada dari Zaidiyah ada, kemudian dari Zahiri ada, ya kan? Dan pada masa-masa itu banyak juga hukum fikih yang sekaliber para tokoh-tokoh imam mazhab itu. Tapi secara umum biasanya diperkenalkan kepada kita bahwa mujtahid mutlak itu ada 4 tersebut. Nah, sebagai seorang mujtahid mutlak, syarat yang diceritakan di atas ya, terkait dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan itu adalah syarat bagi mujtahid mutlak yang mampu menghadapi hukum dan menggalinya dalam seluruh permasalahan fikih serta mampu membuat usul, taksirul usul, ya, kita membuat kaidah-kaidah, taqidul qawaid ketika diperlukan. Baik. Nah, kelompok yang lain adalah disebut sebagai mujtahid madhab. Mujtahid yang mengikuti yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya dalam masalah usulnya dan furu'nya. Meskipun demikian, dia bisa menggali hukum atas berbagai permasalahan baru yang telah ditetapkan kaidah-kaidahnya, yang telah ditetapkan kaidah usulnya oleh imam yang dia ikuti. Tetap banyak sekali, misalkan Masyuti, Hajar al-Asqalani, mereka adalah para mujtahid madhab Syafi'i dalam madhab Syafi'i, termasuk Ghazali dan sebagainya. Ada mujtahid masalah, mujtahid yang mampu meneliti dengan benar tentang suatu permasalahan dari berbagai permasalahan. Jadi tidak menguasai seluruh pembahasan fikih, hanya beberapa permasalahan saja. Misalkan kita di ekonomi Islam, kita ada seorang yang ahli dalam bidang ekonomi Islam, ahli dalam bidang hukum-hukum ekonomi Islam, maka dia bisa disebut sebagai seorang mujtahid. Dia tidak mengerti tentang hukum fikih terkait dengan kriminalitas, tapi dalam masalah ekonomi dia menguasai betul, maka dia bisa disebut sebagai mujtahid masalah, mujtahid di dalam satu masalah. Ya. Berikutnya ada mujtahid tarjih. Nah, mujtahid tarjih ini itu seorang yang punya keilmuan tertentu, kompetensi tertentu, yang dia mampu menguatkan salah satu pendapat yang ada di dalam mazhabnya. Atau kalau bisa dimaknai secara luas, mujtahid tarjih ini adalah mujtahid yang sudah terbuka dengan berbagai muqaranatul madzhab, perbandingan antar mazhab-mazhab, yang kemudian dia bisa menentukan salah satu pendapat dari mazhab-mazhab yang dia kuasai itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih relevan, lebih aslah, lebih maslahat untuk dia jadikan sebagai hukum di tengah masyarakat. Nah, saya kira di Indonesia untuk taraf ini sudah bisa Nah, berikutnya adalah tentang ittiba atau taklidnya. Nih, taklid atau dalam istilah yang lain, misalkan Imam Asy-Syaukani misalkan menyebut taklid itu ittiba, mengikuti salah satu mazhab. Itu bagaimana hukumnya? Nah, secara umum taklid fil aqidah memang tidak diperbolehkan. Kalau taklid fil furu' dalam masalah-masalah fikih, masalah cabang itu diperbolehkan. Nah, meskipun taklid diperbolehkan, namun Islam tetap melarang kita untuk mengikuti sesuatu tidak berdasarkan pengetahuan. Ada yang biasa kita sebut sebagai taklid buta atau fanatik buta. Ya, diperbolehkan, ya kan? Orang yang tidak memiliki kemungkinan beristihad disebut sebagai muttabi atau muqallid, yaitu orang yang memiliki sebagian ilmu yang diakui mu'tabar, muntasyrik. Ilmunya sudah mu'tabar, kemudian kita ikut mereka namanya muttabi. Termasuk orang-orang umi itu ya, orang awam. Jadi kita semuanya ini masih awam, sehingga kemudian kita mengikuti salah satu. Nah, bagaimana dengan yang memperjuangkan kembali slogan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dan sebagainya? Maka mereka tidak bermadhab. Memang sebagian kawan-kawan kita yang berhaluan itu mereka mengatakan bahwa tidak perlu bermadhab.
Tapi secara uh, usul fikih, pandangan usul fikih, orang tersebut berarti pilihannya ada dua. Kalau dia tidak mustahid, ya dia berarti harus muqallid. Artinya kalau slogan itu kita memang bawa terus, maka semuanya orang pasti dipaksa untuk orang mustahid. Artinya bisa menggali secara dari Al-Quran maupun hadis.